Masyarakat majemuk dapat didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Peter L. Berger, masyarakat majemuk adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Sedangkan menurut Linton, masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama. Kata majemuk sendiri artinya lebih dari satu, banyak, atau beragam-ragam. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang tinggal bersama dalam satu wilayah, namun dipisahkan menurut garis budayanya masing-masing. Kemajemukan suatu masyarakat juga dapat dilihat dari dua variabel. Yang pertama, kemajemukan sosial yang dapat dilihat dari lembaga, status, dan kelas. Yang kedua, kemajemukan budaya yang dapat dilihat dari ras, etnis, suku, nilai, dan kebiasaan. Masyarakat majemuk Indonesia. Dalam bukunya Pak Surdi Suparlan, yang menulis bahwa Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk. Yang mencolok dari ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam bentuk komuniti-komuniti suku bangsa dan digunakannya sebagai acuan utama bagi jati diri. Perbedaan-perbedaan dalam masyarakat menciptakan keberagaman atau kemajemukan. Karena Indonesia adalah negara yang mempunyai kemajemukan yang tinggi karena wilayahnya yang luas, maka di situ timbullah beraneka ragam kebudayaan. Dari kemajemukan masyarakat yang ada, tentunya ada masalah atau konflik yang sering terjadi dalam masyarakat. Nah, konflik yang pernah terjadi di Indonesia seperti salah satu konflik yaitu konflik di Ambon. Konflik yang terjadi di Ambon merupakan salah satu konflik yang didasarkan atas identitas agama yaitu Islam dan Kristen. Konflik ini terjadi dengan adanya kerusuhan sosial dimulai dari akhir zaman Soeharto berlanjut hingga tahun 2000, namun saat ini sudah cukup mereda. Pada beberapa artikel menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di Ambon bukan hanya merupakan konflik antar identitas agama, namun juga konflik yang didasarkan atas adanya kesenjangan ekonomi. Pihak yang berkonflik adalah kelas atau kelompok sosial ekonomi. Nah, konflik yang terjadi di Ambon dibagi dalam beberapa fase, yaitu yang pertama, fase pertama dimulai pada tanggal 19 Januari tahun 1999 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, di mana terjadi perkelahian antara pemuda Batu Merah dengan Merdeka yang menjalar dan membesar menjadi konflik antara warga desa beda agama. Konflik makin tajam dengan pembakaran gereja dan masjid. Pada fase yang kedua dimulai dari akhir Juli hingga bulan Desember tahun 1999, diawali dari konflik yang terjadi di perumahan Poka pada tanggal 12 Juli 1900 yang menyebabkan ketegangan antar kampung. Akibat hal ini terjadi pemilahan di segala sektor yang membedakan kepentingan dan kebutuhan antara masyarakat Islam dan Kristen. Fase yang ketiga dimulai dari tanggal 26 April hingga akhir Juni tahun 2000. Konflik yang diawali dengan pawai perdamaian yang berakhir bentrok. Dalam fase ini bukan hanya sporadis, bahkan sudah terencana, dan kekuatan Islam lebih kuat dibanding kekuatan Kristen atas bantuan Laskar Jihad dari Jawa. Fase yang keempat dimulai dari tanggal 27 Juni tahun 2000 hingga bulan Februari. Ini dimulai dengan diberlakukannya status darurat sipil, tetapi setelah 3 hari konflik kembali pecah. Dan fase yang kelima dimulai dari Februari 2002 hingga sekarang. Fase ini berawal dengan ditandatangani perjanjian Malino tanggal 12 Februari 2002. Sehari kemudian bom meledak di perbatasan Batu Merah Merdeka. Konflik yang terjadi di Ambon secara bertahun-tahun tampaknya membuat warga menjadi saling pengertian. Musuh mereka bukan atau kelompok yang berbeda agama, namun orang yang mengacaukan Ambon. Fase ini juga ditandai dengan pembubaran Laskar Jihad yang diikuti dengan penarikan pasukannya dari Maluku. Secara garis besar, konflik
yang terjadi di Ambon berawal dari Agustus tahun 1999 ketika pemerintahan Kabupaten Maluku Utara bermaksud untuk meresmikan pembentukan kecamatan baru yang dinamakan Malifut. Sejak saat itu berlangsung serangan sporadis balas-membalas antara penduduk Islam dan Kristen, menyebabkan banyak korban meninggal antara dua pihak sehingga ini disebut awal dari konflik di Ambon yang berada di Halmahera. Kemudian setelah peristiwa ini diikuti oleh peristiwa konflik yang lain yang terjadi di Ambon seperti konflik Saparua, konflik Misohi, konflik Poka Rumah Tiga, konflik Yongab, dan peristiwa Tomajaya. Kehadiran Laskar Jihad juga memperuncing keadaan di Ambon karena berbagai organisasi Islam. Upaya menuju resolusi konflik. Pada persoalan penyebab dan aktor konflik, baik pihak Kristen maupun Islam memiliki persepsi yang bertolak belakang mengenai persepsi upaya-upaya resolusi konflik. Model-model penyelesaian konflik umumnya menggunakan untuk kepentingan elitis karena dalam proses konsolidasi para warga tidak diajak untuk merumuskan perjanjian damai antar dua komunitas yang mengalami konflik. Dengan kata lain, perjanjian damai Malino II yang digagas pemerintah tidak mendapat respons yang positif dari dua komunitas karena kurangnya sosialisasi perjanjian damai oleh pemerintah kurang dan isi dari perjanjian itu kurang mewakili aspirasi masyarakat yang bertikai. Nah, cara untuk menyelesaikan konflik di Ambon adalah dengan memperbaiki rekonsiliasi yang ada di Maluku. Selain itu, seharusnya penduduk yang ada perlu menyadari akan pentingnya kerukunan antar berbagai kelompok dan agama yang ada di sana. Mereka perlu diberikan penyuluhan akan warna-warni suku bangsa, ras, maupun agama yang ada di Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dijaga karena merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Adapun cara lain untuk menyelesaikan konflik di Ambon adalah dengan memperkokoh pertahanan yang ada di daerah tersebut agar mampu melerai pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan meredakan interaksi sosial antar masyarakatnya yang mampu membentuk atau membendung konflik-konflik yang ada. Nah, yang kedua, masalah agama yang terjadi di Poso. Poso merupakan suatu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Poso ini pun menjadi sekaligus ibu kota kabupaten. Kabupaten Poso secara administratif terbagi menjadi 19 kecamatan yang terdiri dari 23 kelurahan dan 133 desa. Salah satu penyebab konflik yang terjadi di Poso adalah permasalahan yang berkaitan dengan masalah historis yang menyangkut masalah penduduk asli Poso yang merasa termarginalkan dengan keberadaan penduduk pendatang dari luar Poso. Kehadiran penduduk pendatang ini telah membuat perubahan transformasi sosial ekonomi di Poso yang diawali dengan peralihan lahan dari penduduk asli ke pendatang. Para pendatang kemudian sukses dan berhasil setelah mendapat keuntungan dari hasil tanaman, pertanian, dan perkebunan yang ditanamnya, terutama hasil tanaman coklat yang memberikan keuntungan besar pada tahun 1900-an. Hal ini terjadi karena pada masa lalu sebenarnya elit Kristen kekuasaannya dominan di pemerintahan Kabupaten Poso, akan tetapi kondisi berbalik setelah Islam lebih banyak penganutnya di Poso. Karena dengan meningkatnya penganut agama Islam membawa keuntungan tersendiri bagi elit politik Islam untuk memperoleh kursi kekuasaan yang lebih banyak di pemerintahan jika menyangkut perolehan suara dalam pemilu melalui sentimen agama. Peradaan agama di Poso akhirnya menjadi senjata ampuh bagi para elit untuk dijadikan kendaraan politiknya untuk saling bersaing dan berkonflik, mendapatkan jabatan kekuasaan dalam mencapai kepentingan politik di daerahnya.
Adapun konflik komunal di Poso pertama kali terjadi pada tanggal 24 Desember 1998 yang sebenarnya adalah karena faktor pertikaian antar pemuda yang berbeda agama. Peristiwa ini menimbulkan sentimen agama yang cukup tajam bagi agama Islam dan Kristen, karena momentum kejadian ini bertepatan dengan perayaan Natal dan bulan puasa, yang juga kebetulan bertepatan dengan situasi politik yang sedang memanas terhadap isu permasalahan pemilihan bupati di Poso. Pada konflik kedua yang berlangsung pada bulan April 2000, fenomenanya sungguh erat dengan nuansa politik karena bertepatan dengan pemilihan jabatan bupati di Poso, dan di situ adanya tuntutan pembagian jatah kekuasaan antara elit kelompok Kristen dengan kelompok Islam. Pada konflik yang berlangsung pada bulan Mei 2000 sampai Desember 2001 adalah konflik yang ketiga kalinya terjadi di Poso. Fenomena konflik ini berlatar belakang politik karena tidak nampak lagi karena telah berubah menjadi konflik non-realistik. Dalam arti bahwa konflik semula berupa konflik realistik, yaitu konflik persaingan antara elit politik yang sedang mempersatukan atau memperebutkan jabatan kekuasaan di Poso. Kini berubah menjadi konflik non-realistik, yaitu konflik yang terjadi bernuansa SARA. Konflik yang terjadi telah mengindikasikan ke arah perang saudara yang melibatkan ideologi berdasarkan isu agama etnis. Nah, adapun dampak-dampak yang terjadi dari kerusuhan di Poso, yang pertama, dampak sosial budaya, yang kedua, dampak sosial hukum, yang ketiga, dampak sosial politik, dan yang keempat, dampak sosial ekonomi. Solusi dari konflik ini mungkin saja salah satunya yaitu kalangan pengusaha hingga tingkat mahasiswa harus ikut berperan menangani konflik yang terjadi di Poso dengan melakukan tindakan nyata agar masyarakat setempat tidak hanya terfokus pada masalah politik, jangan hanya bergantung pada aparat keamanan. Dan juga perlunya kewaspadaan terhadap gerak-gerik seseorang atau sekelompok orang yang berusaha bermain api dalam skam. Barulah kemudian upaya penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan. Harapan kita masyarakat di Poso akan kembali dapat hidup dengan tenang dan damai. Salah satu upaya perdamaian yang paling berarti dan berpengaruh adalah Deklarasi Damai Malino I pada Desember 2001. Upaya perdamaian yang sangat berpengaruh hasilnya dalam menghentikan konflik Poso adalah setelah turun tangannya pemerintah pusat melalui Menko Kesra Yusuf Kala yang ditunjuk menjadi pemimpin mediator dalam upaya damai di Poso. Nah, yang terakhir, konflik yang pernah terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini memiliki ibu kota di Kupang dan memiliki 22 kabupaten atau kota. Hal yang melatar belakangi terpeliharanya persatuan dan kerukunan antar umat beragama adalah kekerabatan budaya lokal, kebersamaan dalam melakukan ritual keagamaan, dan budaya rumah adat. Pendekatan tersebut merupakan kearifan lokal yang menjadi dasar untuk menjalin kerukunan umat yang plural. Pendekatan secara kultural dan tanpa adanya kekerasan sebagai nilai utama bagi masyarakat di NTT. Konflik yang terjadi di NTT terjadi pada tahun 1998, terjadi kerusuhan di Kupang. Latar belakang kejadian dan peristiwa kerusuhan tersebut bermula dari acara perkabungan yang dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa Kristianis sehubungan dengan peristiwa Ketapang di Jakarta. Perkabungan ini juga berlangsung selama 24 jam, mulai dari Senin pukul 6
Perkabungan rencananya akan ditutup dengan kebaktian ekumene Selasa pagi di Gor Epoi Kupang. Upacara perkabungan diteruskan dengan pawai besar-besaran mengitari beberapa ruas jalan di kota Kupang. Kebanyakan warga kota dan daerah sekitarnya ambil bagian dalam aksi tersebut sebagai rasa solidaritas atas berbagai peristiwa termasuk peristiwa di Ketapang. Suasana berubah menjadi musuh karena adanya sekelompok massa yang menyusup ke dalam acara tersebut. Setelah memicu massa melakukan aksi pelemparan rumah ibadat, masjid, dan pengerusakan terhadap beberapa rumah dan kantor serta tindak kerusuhan lainnya. Sekitar pukul 1 WITA tanggal 1 Desember, massa melakukan pengerusakan terhadap kantor hutan tanaman industri Kupang. Pihak aparat kemudian melakukan langkah-langkah untuk melokalisir peristiwa agar tidak meluas, mengadakan dialog dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menyelesaikan masalah. Setelah terjadi aksi saling melempar di depan sebuah masjid, berita menyebar dengan cepat. Akibatnya ratusan pemuda dari berbagai penjuru berdatangan dan membalas provokasi. Dan terjadilah saling lempar dengan warga di belakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Kerusakan tersebut dapat terselesaikan dengan adanya peran tokoh agama dalam meredam dan mencegah meluasnya kerusuhan. Terjadinya koordinasi yang baik karena adanya hubungan baik antara pemerintah dengan majelis-majelis agama. Penang yang cepat dari pemerintah, sifat tawakal dari pemuka Islam dalam menerima kejadian ini. Sebagai cobaan, pemahaman yang sama dalam menilai kerusuhan sebagai luapan kekecewaan terhadap kejadian sebelumnya di luar NTT, dan hubungan yang baik dan kondusif yang terbentuk sebelumnya. Kemajemukan yang merupakan realitas sosial dalam masyarakat NTT perlu dikemas dengan baik oleh semua pihak agar konflik yang ada dapat terakomodir sebelum berkembang menjadi permusuhan. Kedamaian yang dirasakan umat Kristiani di Kota Kupang provinsi berbasis kepulauan itu bukan karena agama Kristen mendominasi alias mayoritas, namun karena penerapan kehidupan sosial yang mengedepankan kekerabatan. Pola hidup sosial dengan mengedepankan kekerabatan itulah telah mengubah cara pandang sebagai sesama. Tidak ada lagi pandangan bahwa dia agama apa, tetapi yang tergambar adalah dia adalah kerabat saya. Sekian dan terima kasih.